Pengusaha properti asal Kabupaten Grobogan Djoko Suranto menyambangi ke kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis 13 Juni 2024 sore. Djoko Suranto datang bersama rombongan ke kantor DPW PSI Jateng di Semarang dengan mengemudikan sendiri mobil modifikasi Volkswagen, VW. Kedatangan Djoko Suranto sosok yang dijuluki Crazy Rich Grobogan itu untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur, Bacagub, Jateng di pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024. PSI menjadi partai pertama yang dipilihnya untuk ambil formulir pendaftaran Bacagub Jateng. PSI warnanya merah itu adalah semangat kita untuk membuat yang lebih baik di Jawa Tengah, kata dia. Ketua DPD Real Estate Indonesia, Ray, itu bilang, berpeluang besar melamar di partai lain, ya pasti. Nanti kita bersama PSI akan membangun silaturahmi dan komunikasi dan alhamdulillah sudah ada komunikasi baik dengan dua partai lain, kata dia. Meski demikian, Djoko Suranto tak mau terburu-buru buka suara mengenai partai apa yang dimaksud. Kalau itu biasanya kalau belum deal, itu belum boleh diekspos, diungkapkan ke publik. Jadi ini tata keramanya, kata dia, mengenai visi misi untuk Jawa Tengah. Djoko Suranto bilang bila orang Jawa Tengah harus punya kebanggaan, berarti apa? Ya jalannya, ya pendidikannya, kesehatannya, dan mata pencahariannya, orang Jawa Tengah, harus dijaga. Jadi pastinya nanti dengan koordinasi sama PSI kita akan silaturahmi, membangun komunikasi, dan alhamdulillah sudah ada dua partai yang lain sudah ada komunikasi baik. Sorry tadi kita punya. Partainya biasanya kalau belum deal itu belum boleh diekspos. Jadi ini Toto Kromone. Toto Kromo ya, ngerti ya? Ngerti lagi? Pak terkait kok perlu bahasa Inggris? kapan apa yang akan partai lain? Ya pasti satu-satu dahulu. Ini kita selesaikan komitmen tanggung jawab di PSI sambil jalan dan kita kembalikan sambil jalan. Pak Mas Cakup apa yang ingin diperbaiki? Kita lihat Jawa Tengah, orang Jawa Tengah harus punya kebanggaan sebagai warga Jawa Tengah. Berarti apa? Ya jalannya, kesehatannya, ya pendidikannya, dan mata pencahariannya harus terjaga. Di tempat yang sama, Ketua DPW PSI Jateng Antonius Yogo Prabowo bilang, Djoko Suranto jadi sosok yang pertama yang mendaftar sebagai Bacagub di DPW PSI Jateng. Ada juga nama-nama lain yang sudah komunikasi. Cuman saya tidak elok kalau hari ini menyebut namanya, kata dia. Dia mengatakan, pendaftaran dibuka PSI baik di DPW PSI Jateng dan Kabupaten atau Kota sejak 26 Mei 2024 sampai 1 Agustus 2024. Nantinya nama-nama yang mendaftar kita ajukan ke DPP PSI, hingga turun rekomendasi. Dari Kota Semarang, Dias Abidin melaporkan untuk Suara Baru. Mendaftar sebagai calon gubernur yang pertama yang mendaftar lewat DPW PSI Jawa Tengah. Belum ada ya. Kalau levelnya calon gubernur pasti akan daftarnya di DPW Jawa Tengah. Kemudian hari ini kami menerima beliau tokoh pertama yang mengambil formulir untuk daftar sebagai kepala daerah di Jawa Tengah. Dan saya lihat tadi sebagai calon gubernur. Ada yang lain sudah konfirmasi akan mendaftar itu. Ada calon lain yang konfirmasi akan mendaftar. Ada beberapa yang sudah kami komunikasikan nama-nama. Cuma saya tidak elok kalau menyebut hari ini. Kami akan sampaikan nanti kalau tentu sudah ada konfirmasi hari dan jam tanggalnya. Tokoh-tokoh ini akan datang ke sini untuk mengambil formulir. Baik juga sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Berapa orang, Mas? Berapa mungkin? Terkonfirmasi berapa orang? 3 orang ya. Minimal apakah yang sudah terpampang di baliho-baliho itu? Ada yang sudah terpampang, ada yang belum. Mas, setelah ini terus seperti apa, Mas? Setelah ada pembukaan ini sampai kapan? Terus setelah itu pembentukan dari DPW yang akan dilanjutkan ke DPD? Iya. Jadi kalau di PSI kami sudah buka tanggal 26 Mei. Baik untuk Pilkada Jawa Tengah maupun di Kabupaten Kota. PSI akan tutup tanggal 1 Agustus. Kemudian setelah itu berikutnya akan semua berkas masuk, akan ada pleno-pleno di DPP untuk memutuskan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan turun. Jadi setelah tanggal 1 Agustus data-data yang masuk, survei-survei dari para kandidat ini, kemudian hasil di lapangan yang ini akan menentukan
rekom-rekom yang akan turun dari DPP ke toko-toko ini. Sampai tanggal 1 Agustus kami akan buka terakhir, kemudian setelah itu semua berkas akan kami serahkan ke DPP untuk kemudian dimunculkan untuk rekom-rekom. Dan